Roll. Itu bisa dicukit biar lebih lebar. Enggak, bukan zoom, cukit. Berubah nggak? Nggak bisa? Nggak paham? Dicupitin? Jauh banget. Jauhan ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin wal hadirat segenap jamaah majlis Nurul Fatah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita dipertemukan Allah kembali di majlis yang kita cintai untuk berzikir, bersolawat, mencari ilmu agama. Mudah-mudahan semua yang kita kerjakan ini akan mendatangkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, malam ini kajian kita adalah ta'limul muta'allim. Sebenarnya harusnya fikih ya, cuma harusnya kemarin tuh ya. Karena minggu pertama lupa ya. Ini tanggal 8 jadi minggu kedua, tapi enggak apa-apa. Kajian kita adalah ta'limul muta'allim, tentang akhlak. Pembahasannya tentang faslun fi waqti tahsil. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu. Faslun fi waqti tahsil. Fasal yang membahas tentang waktu menghasilkan ilmu, waktu mencari ilmu itu kapan? Waktu yang tepat untuk mencari ilmu. Qila, dikatakan waktu ta'allum minal mahdi ilal lahdi, ya. Waktu belajar itu minal mahdi, dari mulai buayan, gendongan ibu, ya, ilal lahdi, sampai masuk liang lahat. Dikata para ulama begitu. Kenapa begitu? Karena ada hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, kata Nabi. Carilah ilmu dari mulai di buayan ibu, gendongan ibu, sampai masuk ke liang lahat. Jadi nggak ada kata berhenti nyari ilmu, nggak ada. Makanya dibilang sama antum semua, kalau nyari ilmu niatin sampai mati, berkutat sama ilmu. Jangan pernah lepas dari majlis ilmu. Kalau di Tarim itu orang-orang tua udah pakai tongkat, udah pakai kursi roda, tetap ngaji, ya. Malu kita yang muda-muda. Mereka padahal udah alim tuh, tetap aja hadir pengajian. Hatta yang ngajar lebih muda dari dia tetap hadir. Kita kagak. Kalau ustadznya lebih muda, anak muda, ya, bisa apa itu, ya, sepelein anak muda. Padahal kadang-kadang yang muda lebih alim dibanding yang tua, kita nggak tahu, ya. Jadi jangan pernah meremehkan orang, apalagi ahli ilmu, jangan, ya. Baik, jadi jangan berhenti nyari ilmu. Sampai para sholihin itu kemarin di awal kajian sebelumnya, ketika dicabut ruhnya, sakaratul maut, meninggal dunia, lalu ada seorang muridnya bermimpi bertanya, gimana Syekh antum ketika sakaratul maut, gimana rasanya? Nggak berasa, karena anak lagi mikirin ilmu, lagi mikirin satu masalah, nggak ketemu jawabannya. Jadi Israel datang nggak berasa lah, sakitnya lupa. Orang kalau udah asyik, udah merasa nikmat dengan sesuatu, bisa melupakan yang lainnya. Percaya apa enggak? Percaya? Orang lagi main handphone, main game, lagi seru-serunya nih, ente ajak ngomong dah, ya. Soalnya lagi main game nih, leh, kita ada waktu nggak besok leh, cuek aja. Padahal ngomong berkali-kali, kayak nggak dengar. Kenapa? Udah asyik di situ, udah khusyuk di situ. Apalagi orang yang sedang cari ilmu, kalau udah nikmat dengan ilmu, lupa sama yang lain, lupa, ya. Baik. Dakhala Hasan ibnu Ziyad, pernah Imam Hasan bin Ziyad ini murid dari Imam Abu Hanifah. Dakhala, masuk, arti masuk ini mulai. Fit tafaqquh, memulai belajar agama, ya. Wa huwa ibnu thamanina sana, sedangkan usia dia saat itu umur 80 tahun. Hadirin, ada kakek-kakek namanya Hasan ibnu Ziyad, usianya 80 tahun baru mulai ngaji. Ente masih alhamdulillah, masih belasan, masih 20 tahunan ngaji. Ini ada kakek-kakek baru ngaji umur 80 tahun. Walam yabit ala firash 40 sana, dan enggak pernah tidur, dia enggak pernah tidur malam alal firash, di atas kasur 40 sana, selama 40 tahun. Selama ngaji itu
tidurnya nggak pakai kasur. Jadi tirakat bener-bener supaya nggak keenakan tidur. Orang kalau tidur di kasur enak nggak? Enak, empuk, ya, nyaman. Apalagi kita sekarang spring bed, ya, pakai AC, ya, minimal pakai kipas. Wah, udah enak. Kalau tidurnya udah nyaman kasurnya, itu bawaannya mau tidur lama. Makanya para sholihin sebagian kalau tidur nggak pakai kasur, ya paling Anda waktu di pondok itu pakai hambal tipis atau sejadah, udah tidur. Bantal, ya kalau nggak punya bantal, baju kotor tuh yang belum dicuci, kita buntel pakai kain, ya, jadi ini bantal. Atau baju yang baru diangkat dari jemuran, kita lipat-lipat rapi, ikat pakai sarung, jadiin bantal. Begitu santri itu, ya. Makanya bunda kalau anak di mana-mana nginep gitu, nggak ada kasurnya, oh, kamu badan sakit, agak biasa, ya. Itulah enaknya santri, ya. Ada kasur tidur, nggak ada kasur tidur juga, bisa gimana aja, biasa susah, ya. 40 tahun tidur nggak pernah di atas kasur. Fa'afta ba'da dzalika 40 sana, 40 tahun ngaji ini, jadi orang alim. Fa'afta maka memberikan fatwa menjadi mufti ba'da dzalika setelah belajar 40 tahun 40 sana jadi mufti 40 tahun lagi. Belajar umur 80 tahun dari mulai 80 ya 40 tahun belajar berarti 120 tahun. Ya. Umurnya 120 tahun. Masuk setelah 121 tahun jadi mufti. Alim memberikan fatwa selama berapa? 40 tahun. Berarti umurnya 160 tahun. Lalu meninggal dunia. Masya Allah. Bayangin tuh, nggak ada kata terlambat belajar. Ustaz, saya udah tua, saya udah punya anak, ya. Hatta jangan punya anak, punya cucu masih boleh ngaji, boleh nggak? Boleh, ngaji aja nggak apa-apa. Jangan malu. Malu Ustaz kalau mau sama anak muda, jangan malu, ngaji aja, nggak apa-apa. Nurul Fatah ini walaupun cahaya pemuda, yang tua-tua juga boleh kalau mau ngaji. Ya masalahnya nggak mau, gitu. Ya kan? Masalahnya nggak mau. Ya. Pengajian yang tua-tua libur udah 2 tahun lebih, mau 3 tahun bahkan, ya kan? Udah libur di sini, gak ikut pengajian yang lain lagi. Jadi kapan ngajinya? 3 hari hati nggak kena ilmu, mati tuh hati. Susah dapat petunjuk. Ya, ini bukan 3 hari, 3 tahun nggak ngaji. Ya. Jadi jangan kita mengkelas-kelaskan pengajian anak muda, pengajian anak tua, ngaji aja. Nggak ada batasan usia ngaji itu, ngaji aja udah, ya. Mau guru lebih tua, guru seumuran, guru lebih muda, ngaji aja udah, ya. Selama ilmunya ada, anggap itu guru, ambil ilmunya, ya. Jangan pakai gengsi, gengsi, anak muda ngajar, ya. Terus masa gua ngaji, cium tangan sama yang muda, masa gua ngaji sama yang muda, jangan pakai gengsi, biasa aja, ya. Terus ngaji, jangan pernah berhenti. Kemudian wafdul awqat, waktu yang paling utama untuk belajar nih, ya, mulai kapan kita paling utama belajar? Syarkhus syabab, yaitu permulaan masa muda, di awal-awal masa muda. Ngaji dari muda, kalau bisa dari kecil, ya. Yang cewek-cewek, adik-adik jangan berisik, Aira jangan berisik, ya. Kalau mau bercanda jangan ada suaranya, boleh, ya. Kalau mau ngobrol jangan pakai suara, pakai bahasa isyarat aja. Ya. Anak ustadz dibilangin nggak ngaruh, ya. Anak ustadz, ya. Anak orang lain takut, anak ustadz anak bapaknya, bapak gua, ya. Jadi belajar itu paling bagus dari awal muda, ya. Dari remaja kita belajar nih. Bahkan para ulama kita ngaji dari kecil. Imam Ghazali menghafal Quran umur 4 tahun udah hafal, 4 tahun udah hafal. Ya. Anak kita sekarang 4 tahun hafal TikTok, ya. Hafal game, ya. Ilmu kagak. 4 tahun hafal Quran, bayangin gimana ngajinya itu Imam Syafi'i, ya. Masya Allah, ya. Makanya nggak heran kalau jadi ulama besar, karena 4 tahun aja udah hafal Quran di luar kepala, yang lain tinggal nerusin, ya. Ini para ulama kita seperti itu. Dari yang paling utama itu belajar dari syarkhus syabab, permulaan masa muda, ya. Wa waktu sahar, ya, wa waktu sahri atau waktu sahari, dan waktu sahur. Itu kalau mau belajar cepat paham di waktu sahur, ya.
kan dibikin qasidah tuh, waktu sahar bil yakin al-halah lis-safa wa bil yajudil alim qabli ahlil wafa, gitu kan ya. Waktu sahar itu waktu untuk ahli safa, orang-orang yang bersih ya. Wa bil yajudil alim min fadli ahlil wafa, ya, diberikan anugerah dari zat yang maha tinggi. Itu waktu-waktu sahar tuh, orang-orang lagi pada tidur, kita bisa bangun belajar ilmu, oh cepat paham ya. Para ulama itu sebelum subuh udah pada bangun, sepertiga malam, ngapain? Baca kitab. Habis sholat tahajud, sholat segala macam, witir selesai, buka kitab, mutolaah. Kita kagak ya. Bangun tidur ya, kencing, buka handphone, cek WA, aduh nggak ada, tidur lagi ya. Jauh banget gitu nih. Jadi yang paling bagus waktu nyari ilmu, waktu mutolaah, waktu sahur ya. Wa bainal isya'ain, dan waktu antara maghrib sama isya ya. Waktu antara maghrib sama isya ini jangan disia-siakan tuh. Waktu maghrib sama isya, maka orang tua kita dulu itu marah banget kalau kita waktu isya itu nonton TV. Dulu zaman anak kecil, baba itu kalau anak nonton TV, marah dia. Antara maghrib sama isya nggak boleh. Kalau mau pulang ke rumah ngaji, suruh ngaji baca Quran, nggak boleh nonton TV. Ya, itu masih berlaku tuh. Nah sekarang anak-anak sekarang enggak. Orang tuanya malah ngajak nonton TV habis sholat maghrib. Ya, salah ini. Katanya seorang wali bin Auliyaillah, kalau salah Al-Habib Ali bin Abu Bakar Sakran, dia pernah mengatakan al-kunuz kullal kunuz fi ihya ma bainal maghrib wal isya. Simpanan paling baik untuk amal soleh adalah menghidupkan waktu antara maghrib dengan isya. Waktu maghrib sampai isya. Makanya di Rubat Tarim itu waktu belajar itu setelah sholat maghrib ngaji itu sampai isya lewat. Jadi menghidupkan waktu itu dengan mencari ilmu. Jadi kalau kita bukan santri, dimanfaatin itu maghrib sampai isya, baca Quran kayak, baca Ratibul Atos, Ratibul Haddad ya. Nyanyi kita dulu baca Waqiah, baca Tabarok gitu, dibiasain begitu. Baca Yasin sampai hafal mereka itu ya, tiap hari baca ya, Masya Allah. Ini orang-orang tua kita gitu, amalin. Kalau orang sekarang ilmu banyak, amalin kagak. Orang dulu ilmu gak banyak banget, tapi amalannya banyak ya, rajin. Baik, wa yanbaghi, dan sepatutnya an yastaghriqa, hendaklah seorang pencari ilmu menghabiskan jami'a awqatih, seluruh waktunya. Jadi kalau bisa, kalau ente emang lagi nyari ilmu, seluruh waktu ente habisin buat cari ilmu ya. Ya paling buat makan, buat sholat ya, buat mandi itu. Sisanya udah nyari ilmu aja udah ya. Habib Salim Sa'diri itu dalam sehari ya, itu bisa belajar 10 sampai 12 fan ilmu tiap hari. Keliling tuh dari fikih sama Habib Fulan, sama Syekh Fulan, tafsir, hadis, balaghah, mantik ya, sirah, begitu. Ngaji, makanya nggak lama-lama 4 tahun di Mekah pulang alim ya. Kita ngaji lama-lama di pesantren, banyak mainnya ya. Ngaji yang berapa kali, sisanya main bola, kabur, nonton bioskop. Kalau pinter-pinter dah ya. Susah, beda sama orang-orang dulu. Ngaji luar biasa, nggak ada waktu kosong. Hatta liburan masih baca kitab. Kalau kita liburan kita manfaatin. Ini enggak, liburan masih nggak mau lepas sama ilmu. Justru mereka di waktu libur itu mentalkhis, bikin ringkasan, jadi kitab. Nah, kita boro-boro ya, manfaatin waktu buat ilmu, habisin waktu buat ilmu ya. Fa idza malla an ilmin, kalau dia merasa bosan an ilmin, dari salah satu ilmu, yastaghil, maka hendaklah dia menyibukkan diri, yastaghilu bi ilmin akhar, dengan ilmu yang lain. Jadi kalau misalnya ente aduh bosan nih fikih mulu nih, jangan berhenti cari ilmu lain. Ya udah sekarang bahas tafsir. Tafsir capek, bahas hadis. Hadis capek, bahas sirah. Jadi ada pencerahan gitu. Ya, jadi nggak monoton. Ya. Makanya ada orang ngaji itu macam-macam. Di si fulan ngaji A, si fulan ngaji B, ngaji C gitu. Beda-beda ilmunya. Biar nggak bosan gitu. Ya. Makanya Nurul Fatah
diselingi sama akhlak supaya nggak bosan, nggak fikih mulu bosan. Ya, nanti kalau misal akhlak udah ganti siro misalnya gitu. Yang tipis-tipis aja kitabnya. Ya, jadi ada selingannya, gitu ya, nggak bosan. Baik, dengerin nih adik-adik yang belakang cewek-cewek, kalau mau bercanda ingat jangan pakai suara, bercanda jangan pakai suara, ya. Ngobrol boleh tapi jangan ada suaranya. Ya, gimana pikirin cara itu, ya. Baik. Wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan ada siapa? Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini sepupunya Nabi. Abbas ini saudaranya Abdullah, ya. Abdullah kan bapaknya Nabi, saudaranya Abbas, saudaranya Abi Thalib, saudaranya lagi Abu Lahab, saudara semua tuh, ya. Jadi mereka bersaudara, cuma ya, kalau yang satu ibu Abdullah sama Abi Thalib, satu ibu, ya. Yang lain beda ibu. Wallahu a'lam, yang saya ingat begitu tuh, saya ingat. Nah, ini Abdullah bin Abbas, sepupunya Nabi kita Muhammad SAW. Dia ini katanya mana tuh? Idza malla minal kalam, kalau sudah bosan dari ilmu kalam itu ilmu tauhid, bahas ilmu tauhid, bosan nih belajar tauhid nih, bahas tauhid bosan. Yaqulu, maka dia mengatakan hatu diwan syu'ara. Ayo sini, ambilkan diwan syu'ara. Diwan itu kumpulan-kumpulan syair dari para penyair. Nah, maka ada diwan al-Haddad, diwan al-Idrus gitu. Ya, kalau udah capek belajar ilmu tauhid, ya, dia baca syair-syair. Nah, itu bisa menghilangkan kebosanan. Jadi nggak bosan. Ya. Kalau kita di Tarim itu ada gini. Kalau lagi ngaji ini, ya, misalnya kajiannya itu beberapa fan ilmu atau beberapa kitab. Habib Salim itu kalau misalnya kalau sore nih menjelang maghrib tuh dari ba'da asar, ini santri yang paling depan nih mereka yang baca kitab. Saya waktu itu termasuk yang salah satu yang baca kitab. Ya, jadi ini bacanya kitab sirah, ini akhlak, ini tauhid, macam-macam dah, beda-beda. Ya, tasawuf. Nah, misalnya udah baca 1-2 kitab supaya nggak bosan, hatul qasidah. Ayo baca qasidah. Ya, baca qasidah tuh. Ada yang munsyid dia baca. Saya waktu itu yang teman anak Hasan Al-Kaf, hatul qasidah. Baca qasidah. Dengerin. Nggak pakai hadroh, ya. Tapi enak aja gitu dengerinnya, ya, dengan gaya-gaya orang Hadarim, Hadramaut, gitu ya. Udah selesai 1 qasidah, aja buat kitab lagi, 1-2 qasidah lagi, jadi nggak bosan gitu. Nah, itu maksudnya begitu, supaya nggak bosan baca qasidah, ya. Sama kayak kiai-kiai kan triknya ceramah gitu, ya. Kalau capean ceramah nih, ya, ayo mana tim hadroh, baca selawat, ya, dia santai dulu, itu supaya nggak bosan. Ya, yang ceramah nggak capek, yang dengerin juga nggak bosan, baca qasidah. Ya. Cuma kadang kalau kiai lagi malas, qasidah mulu, qasidah lagi. Ya, udah gitu doa, malah ceramah. Ya. Jadi bayaran tetap itu nggak berkurang. Tim hadrohnya nggak ada tambahan malah, disuruh main doang nggak ada tambahan. Ya. Nah ini, jadi kalau bosan ganti fan yang lain, cabang ilmu yang lain. Wa kana Muhammad ibn Hasan, dan ada siapa Muhammad bin Hasan ini, ya. La yanamul lail, nggak pernah tidur malam, masya Allah. Jadi malam mutolaah kitab aja udah. Ada orang yang kuat begitu, ya. Kalau kita mau nggak tidur malam nonton bola, ya, main kartu, main gitar. Ini dia nggak tidur malam ngapain? Bahas kitab, bahas ilmu, tolak mudzakarah sama temennya sampai subuh, ya. Nggak pernah tidur malam, ya. Nggak ngobrol tapi bahas ilmu. Lihat begitu. Makanya alim Muhammad ibn Hasan. Wa kana yad'u 'indahu dafatir. Dia letakkan di samping dia buku-buku, catatan-catatan, dafatir itu catatan-catatan, ya, atau buku-buku. Wa kana idza malla min naw'in, dan ada siapa Muhammad bin Hasan apabila dia merasa malas, bosan, min naw'in dari satu jenis ilmu, yanzuru fi naw'in akhar, dia cari jenis yang lain. Ini lagi baca fikih nih. Bahasannya fikih mulu, bosan lah, ganti sejarah, baca lagi, gitu. Bosan lagi ganti hadis, jadi enak gitu, ya. Wa kana yad'u 'indahu al-ma', dan dia meletakkan di sampingnya air. Sampingnya air. Di sini buku-buku, sini air.
Wa yuzilu naumahu bil ma, dan dia hilangkan rasa ngantuknya, dia hilangkan tidurnya dengan apa? Dengan air. Kalau udah mulai ngantuk, ya langsung cuci muka. Gitu. Ya. Kalau kita kan kalau lagi baca buku ngantuk, taruh bukunya tidur. Udah ngantuk. Ya. Kalau dia enggak begitu, cuci muka, baca lagi. Gitu. Ya. Masya Allah, lihat para solihin sama ilmu terus senang banget tuh, kayak makanan favorit, kayak nemu anak kecil nemu permen gitu, seneng gitu sama ilmu. Ya, kalau soleh seperti nemu apa leh? Ya, hah? Jangan ntar udah ngomongin ya, belum pasti juga kan? Ya, ngomongin dulu jangan. Ya, masih meragukan soalnya. Ya. Jadi cara ngilangin ngantuknya basuh dengan air. Ya, biasain begitu. Kadang kita juga kalau ngaji gitu sama guru nih, lagi ngaji ngantuk, Lafik, ya, hasil wajah, cimuka, Nabi, cimuka, ya, segar, udah kelas, Lafik, ya, tapi, jangan tidur, jangan ngantuk, ya, ngantuk gitu, terus cimuka, ya, cuma kalau guru yang ngantuk jangan suruh cimuka ya, guru ngantuk, tapi yang guru gitu, kalau lagi ngaji tidur. Jangan songong gitu, beb, semoga beb, jangan, itu bukan ada sama guru. Kalau murid boleh digituin, guru jangan, ya. Jadi ada guru anak begitu tuh, ya udah tua, usianya udah tua, cuma mufti, alim, ya. Jadi kalau udah capek itu, memang ngajar, ya, ngantuk. Kadang kita nunggu 10 menit, gitu. Jadi dimana kita baca kitab ya, ngobrol teman pelan-pelan, begitu dibangun, terus, tim, lanjutin, baca lagi, terakhir lagi sama dia, gitu. Insyaallah orang alim tuh gitu, ya, saking capeknya cari ilmu tuh ngantuk, ya, lagi ngajar ngantuk. Wa kana yaqulu an-naumu minal hararah, dan dia mengatakan tidur itu berasal dari hawa panas. Fala budda min daf'ih bil ma' al-barid, maka mau enggak mau untuk menghindari atau mencegah hawa panas tadi dilawan dengan apa? Dilawan dengan air yang dingin. Nah, ngantuk itu kan dari hawa panas. Biasanya orang kalau udah kenyang kan lambung kita tuh usus kita mengolah makanan dengan gesekan. Kalau nggak salah gerakan peristaltik apa dulu waktu lagi biologi tuh, saya lupa itu. Ya gerakan lambung gesek-gesek makanan sehingga pecah, hancur, jadi sari pahit makanan, ya dirubah jadi darah, ya masuk ke darah, disalurkan tubuh, itu kan modelnya gitu. Nah gerakan-gerakan ini nih, gerakan usus ketika mengolah makanan itu kan menimbulkan gesekan. Kayak kita gini nih, tangan kita kalau kita gini nih, panas nggak? Panas, ya, panas ya. Nah, hawa panas itu hasil gesekan ngolah makanan naik ke atas. Hawa itu kan bawahnya mau naik, udara naik ke atas. Begitu nyampe kemana dia? Ke otak. Begitu nyampe otak dihembuskan ini terus ke mata. Nah, akhirnya hawa panas tadi ke mata. Kalau udah kena mata, udah mulai itu. Mulai itu ngantuk. Nah, karena kena hawa panas katanya Imam Muhammad Ibn Hasan, cara ngelawannya harus dengan air dingin. Cuci muka, seger lagi, gitu ya. Baik. Jadi ente kalau ngantuk cuci muka, ya. Habis cuci muka, cuci tangan karena habis ini makan. Soalnya ada termos tuh. Anda lihat termos diangkat sama siapa tadi tuh? Wah, kayak makan lagi. Baru tuh habis makan ini. Ya, aduh, gak kurus-kurus begitu dah. Ya. Kata bunda, kamu kalau lagi ngajian jangan makan ya, perut kamu terus tambah gede. Habis begini, Adnan nyuruh makan, mana soal nyuruh makan juga soalnya. Ya, kita nggak makan nggak enak, kita makan enak, ya udah makan jadi. Ya. Mana ini? Ya kalau ada bunda dia ya, ada perhatiannya, masakan. Ya. Faslun fi syafaqah wan nasihah. Fasal berikutnya tentang nafaqah, syafaqah, rasa sayang, wan nasiha, dan menasihati. Nah, ya. Jadi orang yang cari ilmu itu harus punya rasa syafaqah, rasa kasih sayang. Kasih sayang bukan berarti pacaran ya. Ntar jadi alasan. Ya. Kata Randu bilang sama Suci, Ci, kata Ustaz Hafid, kita nyari ilmu harus ada rasa kasih sayang. Jadi biarkan saya menyayangimu. Ya itu namanya bukan begitu maksudnya. Ya. Sayang sama teman sebagai teman belajar, ya kalau teman lagi susah, ya kita perhatiin. Lu ngapa sih leh? Diem aja leh. Kayak lagi sumpah banget. Dan namanya teman begitu tuh. Ada teman sumpah baru katain, syukurin lu, jangan. Lu ngapa sih leh? Ya.
cerita lah, curhat apa sama gua, ngomong kata si Arul, tahu nggak jelas sampai sekarang, misalnya gitu kan, ya, udah leh, ya sabar aja. Nah, itu namanya sayang sama teman gitu. Lu ngapa lu, Zah, diem aja Zah, lu dapat kiriman, ya, pengen banget makan cilok, yang gue bayarin, nah, itu. Sama teman gitu tuh, ya, jangan sama teman nggak peduli, ya, sama-sama nyari ilmu nggak peduli. Padahal kita kalau di pondok tuh enak lah, kalau di pondok tuh, kalau temennya enak-enak ya, saling berbagi gitu, ya. Kalau dia lagi dapat kiriman nih, kita belum, fit, yuk, mana, bakmi menara, itu yang di Kudus itu terkenal bakmi menara yang enak. Ayo, traktir ya? Iya, tenang aja, bisa dapat kiriman. Ntar kita gitu juga, kalau kita lagi dapat kiriman, jangan lupa sama teman, maunya traktir doang. Ya. Ayo, ya. Mana? Biasa kan dia, dapat ya? Iya dapat, kan bareng-bareng enak gitu. Ya. Kadang kalau mau makan apa, gorengan makan sendiri kan nggak enak. Patungan yuk. Ya, 2.000, 5.000 ya, beli gorengan tuh banyak makan itu. Kadang ngundang teman kamar sini makan bareng. Nah, jadi enak tuh, di pondok tuh gitu. Berbagi, ya. Harus ada perasaan sayang sama teman, perhatian sama teman. Wan nasihat, dan mau menasihati teman. Kalau teman salah, bilangin salah. Kalau teman malas, kasih semangat, ya. Kalau teman sedih, bikin dia bahagia, ya. Ada masalah, kasih solusi, diskusi sama teman, ya. Jadi enak, saling nasihati. Itu penting. Jangan hidup kita sendirian, ya. Nggak pernah berbagi sama orang-orang, nggak pernah bersosialisasi, jangan, nggak bagus gitu, ya. Baik, wayam bagi, dan sudah sepatutnya an yakuna, hendaknya ada siapa sahibul ilmi, orang yang punya ilmu atau pencari ilmu itu, orang yang menginginkan ilmu, ya, musfiqan. Musfiqan itu memiliki sifat kasih sayang. Orang yang punya ilmu itu, orang yang punya ilmu, ngerti ilmu, dia akan memiliki sifat kasih sayang, ya. Nasihan, dan mau memberikan nasihat yang baik, ya. Ghairu hasidin, enggak punya sifat dengki. Jangan gedek sama orang, ngiri sama orang, jangan, ya. Yang ada tuh kita harusnya kalau ada teman sukses, teman berhasil, seneng, bangga. Tuh teman gua tuh pintar tuh, hebat tuh, harus gitu. Jangan malah gedek, ya. Teman dapat nilai bagus, kita kesel sama dia. Wah, pasti nyontek. Udah pikiran jelek aja, ya. Jangan gitu, ya. Fal hasadu yadur wala yanfa. Sifat dengki itu, ya, yadur, membahayakan jiwa kita, membahayakan diri kita, wala yanfa, dan nggak ada manfaatnya. Ente ngiri sama orang, faedahnya apa? Nggak ada. Yang ada ente perasaannya kesal terus, ketemu orang perasaannya nggak seneng terus, ya. Sedangkan yang ente keselin biasa-biasa aja, ya. Jangan ngiri sama orang. Apa sih yang ente ngiriin, ya? Kalau kita sadar semua nikmat yang Allah berikan kepada makhluk itu dari Allah, maka kita nggak akan pernah ngiri sama orang. Kenapa? Karena Allah yang punya urusan. Mau ngasih si fulan harta banyak, yang satu dikasih ilmu banyak, yang satu dikasih keluarga banyak, yang satu dikasih bini banyak, nggak usah ngiri, ya. Jadi udah masing-masing aja gitu. Kalau masalah nikmat mah nggak usah ngiri, kita bersyukur aja, ya. Temen punya anak banyak, ya, dia kesel, dia panas. Gue baru 1, 2, 3, kurang ajar banget lah. Ngapain? Ente bikin aja lagi usaha. Ngapa jadi puyeng? Bini saya nggak mau, Ustaz, cari lagi yang mau, ya. Bini saya mau 1 aja, dicari bos 2, ya. Kalau emang bini nggak mau, kalau dia bilang, ya udah bang, daripada abang kawin lagi, saya hamil lagi, dah kan dia mau jadinya. Nggak usah ngiri sama orang, ya. Soleh dibalap sama Randu kawin duluan, padahal tuang soleh, jangan gedek leh, ya. Emang Randu yang aktif, ente non aktif, ya. Ya Randu lebih aktif ya, ya. Nggak boleh lihat perawan dikit, seret, ya. Langsung, ya kan, cepat jadinya, ya. Nggak usah ngiri, nggak usah gedek sama Randu, kurang aja Randu, ya. Mudahan lu, nikung gua lu, balap gua lu, uang melangkah, emang siapa mau melangkah? Abangnya kan kagak, ya. Jadi nggak usah ngiri sama orang. Sifat dengki itu nggak ada manfaatnya, ya. Biasa aja. Wa kana ustadzuna Syekhul Islam Burhanuddin rahmatullah taala alaihi yaqul. Guru kami ini Syekhul Islam yang julukannya Burhanuddin,
rahmatullah alaih, semoga Allah menyayangi beliau, yaqul pernah berkata, qalu, para ulama berkata, orang-orang mengatakan atau para ulama mengatakan, inna ibnal muallim yakunu aliman. Sesungguhnya anak seorang guru akan menjadi orang alim. Ya, para ulama mengatakan kalau ada anak dari seorang guru biasanya bakal jadi orang alim. Kenapa begitu? Li'annal muallima, karena seorang guru, seorang pengajar, yuridu, dia menghendaki an yakuna talamidhu fil Qur'ani ulama. Dia menghendaki supaya murid-muridnya dalam masalah Quran itu menjadi ulama, orang yang alim, ngerti ilmu Al-Quran. Fabi barakati i'tiqadihi, maka dengan sebab keberkahan keyakinannya, ya, saya yakin ntar murid saya jadi orang besar, sedang saya ajarin, ya jadi orang alim. Wa syafaqatihi, dan kasih sayang pada guru, pada murid-muridnya itu, kasih sayang guru itu, yakunu ibnuhu aliman, maka anaknya akan menjadi orang alim. Nah, ini umumnya begitu. Biasanya kalau ada orang alim, ya, nanti Allah akan kasih anak-anaknya jadi orang alim juga, berkah dari bapaknya ngajar. Gitu. Tapi jangan dijadikan ini ya, jadikan acuan bahwasannya, wah bapak gua alim, gua diam aja dah, ntar juga alim juga. Nggak begitu maksudnya. Ya, anaknya harus ngaji juga, harus berusaha juga. Biasanya kalau anak seorang alim, anak seorang guru, itu kalau belajar cepat pinter. Kok beda sih Ustadz? Karena bapaknya bikin anak-anak orangnya jadi pinter. Allah kasih keberkahan ke anak itu guru. Ya. Saya kalau ingat jalan hidup saya ya, mungkin saya ngerasa tuh, ya, bapak saya itu sibuk sama dakwahnya. Ya. Bahkan mungkin bisa dibilang bapak saya itu hampir nggak pernah didik saya baca kitab pun nggak pernah. Ya kalau nasihat Fit, jangan begini, yang itu sering. Ya, cuma ngaji kitab duduk gitu, enggak ada. Seingat saya gitu ya. Dia ngajar kemana-mana, majlis di mana-mana. Belum saya. Jadi saya kayak ngerasa itu, wah, ya, nggak ngerti dari bapak, ngerti dari orang lain, dari guru, gitu ya. Bahkan dulu nggak ada keinginan mengaji agama. Nah, Ana nggak ada dulu di hati Ana tuh, cita-cita Ana pilot pokoknya dulu. Nah, pilot maskapai pesawat terbang yang internasional, jadi keluar negeri gitu ya, sama pramugari cakep-cakep gitu ya, dulu gitu ya, duit banyak ya. Tapi nggak tahu gimana itu ya, tiba-tiba belok. Kalau pesantren emang pengen dulu, cuma nggak lama-lama dah. Pengen pesantren supaya tahu aja dikit gitu. Habis itu anak kuliah ke Australia pengennya gitu ya. Tapi nggak tahu ternyata Allah kasih jalan cerita lain lagi. Ya, malah ngafal Quran, malah ketarim, ya, malah jadi ustad. Ya. Kalau dilihat dari kecil, kayaknya nggak ada bakat jadi ustad. Disuruh lomba adzan nggak berani, ya kan? Gemeteran, ya, mau pidato gemeteran. Ya. Jadi kayaknya ini Anda bisa sampai detik ini jadi begini nih. Di antaranya keberkahan, mungkin ya, keberkahan bapak Anda ngajarin orang-orang. Dan keberkahan guru-guru saya gitu. Dibilang pinter-pinter banget tuh Safid, kagak juga ya, biasa-biasa ilmunya gini ya, Safina ilmunya nggak tinggi-tinggi banget, nggak kayak lain, cuma masih ada aja yang mau belajar sama dia gitu. Itu mungkin keberkahan orang tua, keberkahan guru yang ngajar gitu ya. Jadi saya berharap, saya kadang mikir Arbi nih ya bukan berarti yang cewek nggak saya pikir, enggak, artinya saya pengen ada penerus kan ya. Tapi Arbi nggak pernah saya ajarin waktu saya kurang sama dia gitu kan. Cuma saya mikir mudah-mudahan berkahnya ngajar anak orang, ntar Allah arahin Arbi itu jadi orang alim gitu ya. Harapannya gitu ya. Tapi soalnya main game mulu sih. Ya. Kalau di rumah main game mulu, kapan jadi alimnya nih? Ya. Jadi ya mudah-mudahan ntar habis SD mau mondok dah. Ya biar dia mau, doain ya biar Arbi mau mondok tuh. Ya habis SD saya arahin, mungkin nanti kalau dia mau masuk pondok tahfidz, kalau dia kuat hafal Quran. Ya baru setelah hafal Quran belajar kitab dah tuh. Ya biar jadi orang alim. Ya, biar bisa lebih alim dari bapaknya. Biar bisa gantiin nerusin majlis bapaknya. Itu kan enak. Nanti saya udah nggak ada umur, soalnya udah tua, gurunya Arbi gitu ya. Ya. Om Soleh. Ya, ada Bang Soleh, nggak apa-apa. Dulu ngaji sama orang tua, sekarang ngaji sama anaknya. Dan banyak yang begitu sekarang. Ya.
anaknya Kiai Muhyiddin Naim meninggal, Kiai Muhyiddin yang dosen anaknya, yang belajar bapak-bapak ya, murid apa gurunya anak murid anak gurunya, ya nggak masalah, boleh-boleh aja, bahkan bagus begitu, dilanjutkan daripada setelah orang guru meninggal nggak ada yang lanjutin, bubar tuh majelis, sayang saya. Ya. Tenang, makan sebentar lagi, ya. Udah paham ya, itu kode, udah start ya, makan ya. Baik, kemudian wa kana yuhki anna sadr al-ajal burhanul a'immah ja'ala waktu sabaq libnaihi asahnya, nanti kita bahas nih. Jadi ada lagi cerita, ada orang alim itu membagi waktu belajarnya, waktu ngajarnya salah satunya untuk kedua anaknya, ganti-gantian. Ada yang shift malam, ada yang shift pagi gitu. Ntar ada pembahasan itu ya. Jadi anak itu diajarin. Saya juga sebenarnya niat banget ya. Ngajarin anak saya itu Arbi Aira di rumah. Cuma nggak, ketika udah mulai nggak bertahan lama, baru berapa kali libur lagi jadi nggak lanjut gitu ya. Pengen gitu, Habib Salim itu punya waktu ngaji di rumah buat istri dan keluarga gitu. Ada waktu ngaji sama keluarga itu ada. Insya Allah mungkin saya terapin kali ya, biar bunda ngaji sama saya ya, karena kalau kita melepasin anak kita ngaji ke orang lain nggak punya basic dari kita, atau istri kita ngaji ke ustadzah lain nggak punya basic dari kita, khawatirnya pemahamannya ntar nggak sama kita nih. Kita nggak tahu guru itu gimana alirannya gitu, nggak paham, lagi kita belum kenal. Kadang bunda suka gitu, Bi, aku ikut pengajian ustadz fulannya. Bilang, ngaji apa? Ngaji fikih, ngaji sama abang, nah, gitu. Dia baca kitab apa? Fathul Muin, ngaji sama abang juga bisa. Gitu. Nggak ngaji dia, ya. Kalau sama suami kan beda, ya. Jadi, baru ngaji sebentar, canda pelukan, ya udah dah, selesai ngajinya, ya. Nggak jadi ngaji lagi. Ya. Ada aja. Kalau sama murid kan kita marah-marah, takut. Ini kalau kita marah-marah sama bunda, ngambek dia. Kamu mau ngaji lagi? Ya, susah dah. Ya. Mana ini? Jadi kita nggak bisa keras juga, ya, serba salah, ya. Tapi ya, emang saya yakin, saya pengen gitu ada waktu tuh buat ngajarin istri sama anak-anak saya. Saya nggak mau anak saya tuh ngalamin kayak saya gitu, nggak pernah diajarin bapaknya. Waktu artinya ngajarin kitab ya, kalau ngajarin akhlak dengan cara ngomong ya itu tiap hari. Cuma ngaji begini nih, gitu. Harus ada waktu itu, ya. Bunda kayak Arbi, jadi saya pengen Arbi itu ngerti mandi junub dari saya, ngerti sholat sunat dari saya, pengennya gitu tuh, ngerti bacaan Fatihah benar dari saya, ada harapannya begitu, ya. Dan itu nggak gampang sebenarnya, ya. Kelihatannya gampang saya di rumah, cuma nyari waktu susah banget, ada waktunya. Kita lagi mau belajar, ayara lah ganggu, ada aja dah ngambek, ya. Susah banget aja, ya. Jadi nunggu dia tidur dulu, ya. Begitu dia tidur kita ngantuk jadi, nggak jadi ngaji juga, ya. Serba salah dah. Nah kayak gitu tuh, nggak bisa diem deh, ya. Jadi ini udah jam 10 lewat, kita tutup kajian kita sampai sini. Masalah cara mencari ilmu dan bagaimana seorang santri itu setelah mencari ilmu harus punya rasa sayang kepada teman-temannya, kepada guru-gurunya, kepada muridnya, supaya kita ini menjadi orang yang ilmunya banyak, akhlaknya juga bagus. Ini pentingnya belajar akhlak, tidak cuma ilmu doang, tapi dibarengi sama akhlak yang mulia, ya. Baik, kita tutup dengan suratul Fatihah. Ada yang ulang tahun ya? Untuk? Donatur. Udah jebol? Udah gol? Oh, lain lagi. Sumbangan itu. Oh, bukan, ada yang ulang tahun bukan? Namanya sebutin nama nggak usah. Donatur aja. Baca Fatihah pertama buat kita, ya, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu yang manfaat dan bisa mengamalkan ilmu kita. Yang kedua, kita doain buat donatur Nurul Fatah, ya, no name, ya, unknown, ya. Jadi namanya nggak jelas, dirahasiakan, yang sudah membantu buat kegiatan kita ini, doain biar Allah kasih keberkahan, rezeki harta yang dikeluarkan buat majlis kita ini diganti dengan rezeki yang berlipat-lipat ganda, urusannya digampangkan, ya, diberkahi hidup dan keluarganya serta hartanya. Juga kita doain teman-teman kita yang masih malas ngaji, doain biar Allah buka hatinya, ya, kembali ngaji ke majlis Nurul Fatah. Dan kita doain yang punya hajat, yang belum dapat kerja biar cepat dapat kerja, yang belum punya anak biar cepat punya anak, yang belum punya jodoh biar cepat punya jodoh, yang belum ada kejelasan biar ada kejelasan secepat-cepatnya. Kapan kejelasannya biar Allah tentuin secepat-cepatnya, ya.
buat Randu, khususnya Randu ya. Juga kita niatin mudah-mudahan guru-guru kita ya, wabil khusus ayahanda Ki Haji Ghazali Musannif Al Habib Umar bin Ahmad Al Attas, Habib Abdurrahman Syekh bin Sana Al Attas, mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan berkahi hidupnya, keluarganya, murah rezekinya, gampang urusannya, dan mudah-mudahan kita diakui menjadi murid-murid beliau di dunia sampai akhirat. Nanti mudah-mudahan di belakang guru-guru kita menghadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratil habibil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.